Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih kami boleh merasakan mengalami belas kasihan Allah, di mana dosa-dosa kami Kau hapuskan dan Kau tidak mengingat lagi dosa-dosa kami yang begitu banyak. Tuhan, di hari kerahiman ilahi dalam minggu Paskah kedua ini, bantu kami untuk merasakan, mengalami, mengakui, mengimani belas kasihan-Mu yang tak terhingga bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena darah-Mu kami telah Kau selamatkan. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Paskah kedua kita dikenal dengan hari kerahiman ilahi. Menurut Santo Yohanes Paulus II atau Karol Wojtyla dan Santa Faustina, devosi kepada kerahiman ilahi ini adalah devosi untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Karena di dalam devosi ini kita diajak untuk merenungkan, memahami, menyelami dan mengimani betapa Allah itu rahim bagi kita. Betapa Allah itu penuh belas kasihan kepada kita. Belas kasihannya seperti lautan luas yang tak terhingga, tak terbatas, tak terkira duganya. Tidak seperti yang dibayangkan oleh pikiran dan hati manusia. Dan ketika kita berada dalam lautan cintanya yang begitu besar, maka Dia akan memberikan kekuatan, keteguhan, memberikan suatu kedamaian yang tak dapat diambil dari dunia. Dan hari ini Yesus juga menampakkan diri kepada para rasul. Aku memberikan damai kepadamu, damai yang tak dapat diambil dari dunia. Damai sejati, ya. Dan itulah hadiah Paskah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita diberikan damai karena sekali lagi damai itu yang diberikan Allah kepada kita tidak ada dari dunia ini, ya. Dari Allah sendiri. Allah sendiri yang memberikan itu kepada kita. Dan itulah dasarnya kenapa damai itu yang tak dapat dikatakan oleh Yesus, damai itu tak dapat diberikan oleh dunia. Kebahagiaan yang tak dapat diberikan oleh dunia. Itulah kedamaian sejati. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur dan berterima kasih karena Thomas yang tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Ya, dan dia mengatakan, sebelum aku mencucukkan jariku ke lambungnya, ke kakinya, dan ke tangannya, aku tidak percaya. Saudara, saya yakin dari hati kecil Anda yang terdalam, dari hati kecil kita yang terdalam, kita ingin dan kita rindu untuk dijamah, disentuh oleh Yesus. Kita rindu untuk mengalami pengalaman fisik, ya, pengalaman persatuan dengan Yesus secara fisik. Kita ingin dan kita mau itu, ya. Dan itu adalah kerinduan hati manusia yang normal dan natural dan alamiah, yang ingin kita dambakan dari setiap hati manusia. Dan itu diizinkan, dibiarkan oleh Tuhan. Coba Tuhan juga tidak marah ketika Thomas memiliki sikap batin yang demikian. Dia tidak marah, tetapi dia mengubah dan menyatakan kepada kita bahwa percayalah Thomas, engkau beriman kepadaku bukan karena engkau melihat aku, tetapi karena iman kepercayaanku kepadamu, ya Tuhanku dan Allahku. Artinya saudaraku terkasih, artinya bahwa kita semua ingin mengalami perjumpaan fisik dengan Yesus. Dan itu sesuatu yang natural dan alamiah, dan Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita beranjak, meningkat bukan hanya kepada pengalaman fisik, pengalaman biologis, tetapi mengalami pengalaman spiritual, mengalami hidup dalam roh dan kebenaran.
Kita tidak cukup hanya terbatas kepada kelemahan-kelemahan dan keterbatasan-keterbatasan fisik. Entah kita tidak bisa melihat, entah kita tidak bisa mendengar, entah kita tidak bisa merasakan, bahkan apapun juga panca indera. Tetapi kita harus memasuki dalam dunia roh. Dunia bukan roh yang dalam tanda petik roh kita, dunia Roh Kudus. Dalam kebenaran. Nah, itulah di titik itulah iman kita itu sebetulnya terjadi, ya. Jadi kita diangkat untuk masuk ke tingkat yang lebih tinggi, bukan hanya pengalaman fisik, tetapi pengalaman batinia, pengalaman kehadiran Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi saudaraku terkasih, dua hal ini sebetulnya satu, tetapi ini mau menunjukkan kepada kita ada suatu gradasi. Kita harus meningkat dalam proses jatuh dan bangun, kita harus sampai kepada suatu iman, ya Tuhan dan Allahku, kata Thomas, dan itu pula yang harus menjadi ya Tuhan dan Allahku. Saudaraku terkasih dalam Kristus, mari di hari kerahiman ilahi ini, ya, kita hanya bersandar kepada kebaikan kemurahan hati Allah yang tanpa batas. Percayalah saja kepada Tuhan, yakinlah kepada Tuhan, gunakanlah apa yang kita imani, kita yakini, dan sabda-sabda Yesus yang dinyatakan oleh Yesus itu sebagai sesuatu pegangan, suatu pegangan dan suatu sandaran bagi kita. Dan kita jalani, Tuhan ya Tuhan dan Allahku. Jalani terus dengan setia, dengan tekun. Maka bagi Anda yang menjadi devotion Divine Mercy, jalani itu terus dengan sungguh-sungguh, dengan yakin kita bersandar bahwa Tuhan bermurah hati, berbelas kasih kepada kita. Karena doa kerahiman ilahi bukan hanya doa untuk diriku sendiri, tetapi juga doa untuk dunia. Sekedar pengalaman pribadi saudaraku terkasih. Dahulu saya tidak suka dengan doa kerahiman ilahi ini karena terlalu panjang. Sungguh-sungguh saya tidak suka. Tapi ketika tahun 2019 saya mulai masuk dalam dunia, memasuki devosi ini, ya. Saya tersentuh dengan kata-kata kita diselamatkan oleh darah korban Yesus sendiri, ya. Darah itu melambangkan kehidupan, darah itu melambangkan korban, darah itu melambangkan kerja keras, ya. Melambangkan kehidupan, dan Yesus mengorbankan, mencucurkan darah sehabis-habisnya untukku dan untuk dunia. Nah, sejak tahun 2019 itulah kurang lebih Paskah, dan saya berjanji kepada Tuhan untuk terus-menerus setiap hari mendoakan novena 9 hari itu. Saya ulang terus dari 2019 hingga sekarang 2021. Saya jalankan novena itu mungkin sudah puluhan kali, bahkan ratusan kali. Saya tidak peduli. Saya ingin saya mau mengatakan bahwa doa, pemahaman dan pengertian dan apa ajaran Yesus itu menjadi sesuatu yang masuk meresap di dalam diriku. Jadi bukan hanya sekedar menjalankan jam 3 siang, ya, kita mencoba untuk mendoakan doa kerahiman ilahi setiap hari. Dan saya mendoakan novena itu setiap hari berulang dari 1 ke 9, ulang lagi, 1 lagi, ulang lagi terus sampai saya tidak tahu persis sampai ke berapa kalinya. Ya, karena saya ingin supaya doa-doa saya bukan hanya untuk personal diriku sendiri, tetapi untuk orang lain, untuk didoakan untuk orang-orang berdosa, untuk orang yang cuek, orang yang terpisah dari iman Katolik, kepada siapa saja orang yang ateis, yang tidak percaya. Doa kerahiman ilahi adalah doa universal untuk siapa saja. Maka Anda, saudaraku terkasih, kalau Anda mulai tergerak mendoakan, semakin kita banyak berdoa, kerasulan doa bagi orang lain, ya, maka kita menyelamatkan satu jiwa untuk orang-orang yang di api pencucian juga, ya. Tuhan berbelas kasihan kepada mereka juga. Jadi saya melihat bahwa doa kerahiman ilahi itu semacam doa Jumat Agung, doa gereja universal untuk semua manusia. Maka saudaraku terkasih, profesiat kepada Anda, Divine Mercy, kepada devotion kerahiman ilahi, berdoalah terus-menerus jam 3 siang.
Kalau bisa juga jam 3 pagi, dini hari untuk berdoa untuk dunia. Pengorbanan Anda tidak sia-sia. Jiwa satu orang diselamatkan. Dan berdoalah juga untuk mereka dalam api pencucian. Berdoa juga mereka yang diaborsi, ya. Mereka yang dikorbankan karena kesenangan orang tua atau apapun juga, ya. Untuk mereka supaya mereka diselamatkan. Dan satu hal lagi, berdoalah jangan lupa untuk pertobatan negara komunis, ya. Seperti janji Bunda Maria di Fatimah supaya mendoakan Rusia, dan hancurlah Rusia sampai sekarang. Kita masih berdoa untuk negara-negara komunis yang masih ada di dunia ini, Korea Utara, Vietnam, Cina, di Rusia dan segala macam. Semoga kita doa Anda, korban Anda yang kecil itu akan berguna bagi banyak orang, bagi banyak dunia. Sekali lagi, semoga Anda, kita semua diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan kerahiman Allah menyatu dalam diri Anda semua. Tuhan, percayalah kepada Tuhan yang kasih-Nya melampaui segala keterbatasan kita. Tuhan memberkati Anda semua dan berkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.